Sahabatku menikah dengan Pangeran Beijing, dan aku menikah dengan adik laki-laki sang pangeran. Ketika saya bangun, Bai Yueguang sang pangeran kembali ke negaranya. Sahabatku, langit akan runtuh dan dia ingin bercerai. Malam itu Wijaya mengikatku dan melemparkanku ke tempat tidur. Apa maksudmu tadi? Dia mendekat, dan aku meringkuk di sudut tempat tidur dan menggigil. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Saat aku bertemu Putra di klub malam, sahabatnya sedang menggandeng tangan model pria dan membersihkan kaca di booth. Aku mendorong sahabatku Anggraini dan kupikir aku melihat suamimu. Sahabatku masih tenggelam dalam kebahagiaan dikelilingi oleh anak-anak anjing. Dia terlalu sibuk setiap hari dan hanya memberi saya uang saku tetap sebesar 5 juta setiap bulan. Beginilah rasanya menjadi duda. Aku memperhatikan Putra berjalan menuju ke arah kami. Aku segera memeluk kepalanya dan memiringkannya. Pupil matanya tiba-tiba melebar, itu benar-benar dia. Semua orang akan bubar. Suami asli akan tiba di tempat kejadian dalam 3 detik. Anak-anak anjing kecil itu lari tergesa-gesa hingga Putra berdiri diam di depan kami. Sahabatku baru saja mengusir pelari paling lambat. Lalu dia menjentikan rambut panjangnya dan menjadi sangat kuat 1 detik yang lalu. Detik berikutnya, dia berubah menjadi gadis manis. Aku merebahkan diriku ke pelukan Putra. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Putra tetap bergeming. Dia tidak bisa menangis lebih dari sedetik sebelum dia segera menarik diri. Menyeka air mata yang tidak ada dari sudut mataku. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas wanita di sampingnya. Kami naik duluan untuk jamuan resepsi. Putra masih menghargai kata-kata seperti emas. Tidak ingin mengatakan satu kata pun lagi. Saat melewati sahabatku, wanita itu tersenyum dan mengangguk padanya. Setelah mereka berdua pergi, wajah sahabatku menjadi pucat. Seolah-olah dia terkena pukulan. Tubuh hancur. Wanita itu tadi. Itu cahaya bulan putih Putra. Bibirnya bergetar. Dia hampir mengucapkan setiap kata kepadaku. Saya dengar Putra, putra mahkota Beijing. Ada cahaya bulan putih yang tak bisa dicintai. Sudah pergi ke luar negeri. Dan sahabatku, dia penggantinya. Dia kembali. Sudah waktunya bagiku, si palsu, untuk pergi. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tega meninggalkannya. Dia merosot di sofa. Saya akan menghiburnya. Detik berikutnya saya mendengar dia memeluk kepalanya dan menangis. Uang saku 5 juta saya. Tapi untungnya, saya sudah menduganya. Simpan banyak di muka. Sebelum perceraian, berikan pukulan keras pada orang bernama Gu ini. Di penghujung hari, ada cahaya keemasan terang di matanya. Tangan yang baru saja kuangkat. Letakkan lagi. Tapi apa yang kamu lakukan? Sahabatku menatapku dengan cemas. Sahabatku adalah orang yang kikir. Dan aku adalah gadis ramah yang baik. Ketika Putra datang ke rumah kami, dia tahu persis apa yang diinginkan Putra. Jadi dia mengambil uangnya. Jadilah kenari penggantinya. Anda juga dapat membantunya mengatasi dorongan pernikahan di rumah. Keduanya langsung cocok. Pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan sertifikat. Dia membawaku ke sebuah villa besar. Makan dan minum bersama. Saya bahkan meminta majikan menyiapkan ruangan terpisah yang besar untuk saya. Putra mempunyai adik laki-laki bernama Wijaya. Kamarku bersebelahan dengannya. Kita bisa sering bertemu satu sama lain. Jadi bolak-balik. Lalu kami menjadi akrab satu sama lain. Wijaya bilang aku orang luar. Tinggal di keluarga Gu. Akan ada banyak rumor yang menyebar keluar. Dampaknya sangat buruk. Menurutku, apa yang dia katakan masuk akal. Saya dengan sedih mengemasi barang bawaan saya dan bersiap untuk pergi. Tapi dia memberiku ide lain. Selama aku menikah dengannya, ada alasan yang sah untuk tinggal di sini. Menurutku ini ide yang bagus. Seperti yang diharapkan dari otak seorang pebisnis. Sangat mudah digunakan. Jadi saya mendapat sertifikat dari Wijaya tanpa henti. Saya dengan senang hati mengemas barang bawaan saya yang baru dikemas. Mereka semua terjatuh lagi.
Sekarang sahabatku akan pergi. Tentu saja, tidak ada lagi yang perlu saya lewatkan tentang keluarga Gu. Perlu saya katakan lebih banyak? Tentu saja aku ingin pergi bersamamu. Sahabat terbaik, menurutku. Wijaya cukup baik padamu. Aku menggelengkan kepalaku. Mulailah menunjuk jari Anda dan mengeluh. Kamu tidak tahu. Dia bertingkah seperti banteng setiap malam. Saya tidak tahu apa yang terjadi setiap hari. Dari mana datangnya semua kehebatan ini? Dengan dia. Aku sangat lelah hingga aku hampir kehabisan tenaga. Dan hal seperti itu terjadi berulang kali. Sangat membosankan. Setengah jalan. Sahabatku tiba-tiba mulai berkedip ke arahku. Ada apa denganku? Kelopak mata sempit. Detik berikutnya, suara laki-laki yang familiar terdengar di belakangku. Menurut Anda siapa yang merupakan pengganggu? Saya terkejut. Saat aku berbalik, aku melihat wajah Wijaya yang muram. Dia menatapku dengan gigi terkatup. Jantungku berdetak kencang. Aku segera memutar lengannya. Mendengar dia terkesiap, hatiku yang menggantung pun mati seketika. Ini bukan mimpi. Jadi saya segera menunjukkan senyum palsu standar profesional. Angkat tanganmu dan sapa dia. Tuhan. Kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini juga? Saya tidak akan datang. Bagaimana kamu tahu kamu begitu keren di belakangku? Wijaya mencibir. Matanya menyipit berbahaya. Setiap kali dia melangkah lebih dekat, saya secara tidak sadar akan mengambil langkah mundur. Dan biarkan seekor anjing padang rumput menjerit di benak Anda. Jangan datang ke sini. Sampai kakimu menjadi lemah. Jatuh di sofa. Tidak keren, tidak keren. Mereka semua memesan. Saya tidak memesannya. Aku memandang sahabatku untuk meminta bantuan. Momen saling memandang. Dia melompat dari sofa di sebelahnya. Rambutku tiba-tiba sakit. Tidak lebih. Saya harus pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Dia mengambil tasnya dan lari. Dalam sekejap, dia menghilang ke kerumunan di lantai dansa. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia telah merampas tas itu. Aku ingin menangis tapi tidak ada air mata. Saya harus melihat Wijaya lagi. Mengedipkan mata liar padanya. Lihatlah mataku yang tulus. Wijaya mencondongkan tubuh dan dengan lembut memegangi wajahku dengan tangannya yang besar. Suaranya dingin, rendah dan merdu. Saya biarkan kipas bulu mata palsu itu masuk angin beberapa saat. Saya menangis. Jenis yang benar-benar menangis. Wijaya menunjukkannya kepada saya secara pribadi. Kekuatan fisiknya yang luar biasa dan energinya yang tiada habisnya. Sehingga ketika saya bangun keesokan harinya, aku merasa semua tulang di tubuhku hancur. Gemetar dari tempat tidur. Kaki-kakinya begitu melilit hingga terguncang-guncang hingga menjadi saringan. Baru saja membuka pintu, aku melihat sahabatku berdiri di depan pintu dengan mata merah dan bengkak. Sahabatku, aku benar-benar tidak bisa menjalani hidup ini lagi. Saya pikir juga begitu. Perceraian adalah suatu keharusan. Jadi dia menangis dan matanya menjadi merah. Aku menyilangkan kakiku. Kami bersaudara saling berpelukan. Saya melihat saldo puluhan juta dolar di rekening saya. Air mata ketidakpuasan mengalir di sudut mulutku. Dan kabar sahabatku berencana bercerai pun baru saja tersebar. Ibu mertua saya datang ke sini dari rumah lamanya untuk membunuhnya. Aula depan yang besar. Suasananya menyedihkan. Putra berdiri di hadapan ibu mertuanya. Tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya aku dan sahabatku yang tersisa. Suara pecahnya biji melon bergema di sana. Ayah mertuaku menjulurkan kepalanya dari belakang kami berdua dengan suasana hati yang sangat serius. Bisakah Anda memberi saya sebagian dari itu? Saya baru saja hendak memberikan segenggam biji melon kepada ayah mertua saya. Saya mendengar ibu mertua saya menggedor meja dan berteriak dengan marah. Berlututlah, bajingan! Detik berikutnya, ayah mertuanya berlutut begitu saja. Seluruh tempat itu senyap seperti ayam. Ibu mertuanya sangat marah hingga dia merokok. Siapa yang memberitahumu? Refleks terkondisi.
Ayah mertuaku menyentuh bagian belakang kepalanya karena malu. Melompat dari tanah. Ibu mertua saya juga membuang setumpuk foto kali ini. Katakan dengan cepat. Apa yang terjadi antara kamu dan wanita di foto itu? Saya melihat sekilas. Semuanya difoto oleh media. Berita hangat. Segera setelah itu, dia ditekan oleh keluarga Gu. Wanita di foto. Dia juga orang yang aku dan sahabatku temui tadi malam. Dia berjalan berdampingan dengan Putra. Seorang pria tampan dan seorang wanita cantik berdiri bersama. Pertandingan yang sangat bagus. Hanya bagaimana saya melihatnya. Menurutku, dia tidak punya kesamaan apapun dengan sahabatku. Mungkinkah ini bukan soal penampilan? Hanya memikirkannya. Sahabatku menangis dan bergegas menemui ibu mertuanya. Dalam perjalanan, saya tidak sengaja melepaskannya dari lengan baju saya. Sebotol obat tetes mata terjatuh. Kelopak mataku bergerak-gerak keras. Sementara yang lain tidak memperhatikan. Dia ditendang ke bawah meja kopi. Dia menatapku terima kasih. Saya berbalik dan menangis lebih sedih lagi kepada ibu mertua saya. Melon yang kuat tidak manis. Sejak acuan berubah pikiran. Lalu antara aku dan dia. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia terlihat seperti suaminya selingkuh. Wanita malang yang akan ditinggalkan dengan kejam. Menangis memilukan. Ibu mertua melihat ini. Aku juga tidak bisa menahan tangisnya. Seperti yang diketahui semua orang. Saat dia menyeka air matanya dengan kertas tisu. Sahabatku segera mendekat ke telinga Putra. 50 juta. Membantu Anda dan Bai Yueguang mencapai hasil positif. Jangan lewatkan kesempatan ini lagi. Putra mengerutkan keningnya. Keluarkan saja ponsel Anda dan lakukan beberapa operasi. 50 juta akan segera tiba. Sahabat menghitung di layar. Sudut mulutnya hampir meledak karena tawa. Jangan khawatir, ayah, sponsornya. Saya berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia menepuk dadanya. Ucapkan dengan tegas dengan mulut Anda. Begitu ibu mertuaku meletakkan tisu itu, sahabatku menggigit bibirnya karena malu. Tidak bilang aku ingin pergi. Putra berkata dengan suara berat. Sahabat mengangguk. Ya, aku tidak bilang aku ingin melakukannya. Dia bingung. Saya juga bingung. Tidak. Mengapa Anda tidak mengikuti rutinitas? Saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada Anggraini. Putra mengerucutkan bibirnya. Suara dingin itu terdengar lagi. Ibu mertua mendengus dingin. Masih terlihat buruk terhadapnya. Sebaiknya kamu begitu. Saat dia melihat sahabatnya. Wajahnya langsung berubah menjadi penuh kasih sayang. Anggraini. Kalau tidak, kenapa Anda tidak mendengarkan penjelasannya dulu? Jika penjelasannya tidak masuk akal, patahkan saja kakinya. Bicaralah sampai akhir. Ibu mertua saya juga secara khusus menambahkan. Anda dapat menyela manapun yang Anda inginkan. Wajah Putra seketika menjadi gelap. Sahabatku sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Bagaimanapun, seorang pemilik keuangan. Salah satunya adalah ibu pemodal. Tidak ada yang bisa tersinggung. Lihat suasananya kaku. Sahabatku menatapku dengan sedih. Saya tidak berdaya. Dia hanya memberi isyarat bersorak ke arahnya. Lagi pula, tidak mungkin uang sulit didapat dan kotoran sulit dimakan. Selain itu, dia menghasilkan banyak uang. Makan sesuatu, makan saja sesuatu. Malam itu, sahabatku mengirimiku pesan untuk mengadu. Kata Putra tidak tahu kenapa dia gila. Bai Yueguang yang tidak menemaninya di malam hari. Mengapa Anda harus menyeretnya keluar untuk makan malam dengan cahaya lilin? Apakah menurut Anda dia memiliki konflik dengan Bai Yueguang? Berpikir untuk menggunakan saya untuk media? Jika itu masalahnya. Ini harga lain. Itu tidak termasuk dalam lingkup bisnis 50 juta. Saya tidak bisa menahannya. Senyum. Anda benar-benar sedikit pecandu uang. Berhati-hatilah suatu hari nanti Anda terjebak di dalamnya. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Untuknya.
daripada mendambakan cinta dan cinta ilusi itu. Akan lebih menyenangkan memberinya uang sungguhan. Bagaimanapun, dia sangat takut dengan kemiskinan. Saat Anggraini masih kecil, keluarganya sangat miskin. Terlalu malang untuk membuka panci. Makanannya sehari-hari bubur dan acar hanya dengan beberapa butir nasi. Kemudian saudara laki-lakinya lahir. Kondisi di rumah sepertinya tiba-tiba membaik. Selalu ada sparerib dan daging babi rebus yang tak ada habisnya di dalam panci. Orang tua dan nenek saya juga akan membuat segala macam masakan. Hanya untuk menyenangkan kakaknya. Tapi hanya dia. Yang kami makan hanyalah bubur dan acar. Kulit kepala sanggul kukus yang sudah dirobek bisa dicelupkan ke dalam kuah kaldu. Baginya, itu sudah menjadi kemewahan yang hanya bisa didapat saat tahun baru Imlek. Mereka menjelaskan bahwa sang adik adalah bintang keberuntungan. Kedatangannya membawa kekayaan bagi keluarga. Sampai aku dewasa, Anggraini baru belajar satu kata. Disebut keberpihakan. Tetapi, keberuntungannya tidak sepenuhnya buruk. Dia mendapat dukungan dari simpatisan. Diterima di universitas. Pada hari saya menerima pemberitahuan penerimaan, dia dengan gembira berpikir bahwa dia akhirnya bisa melarikan diri dari rumah itu. Tapi dia merobek pemberitahuan itu di depannya. Karena dia kuliah, saya tidak bisa lagi tinggal di rumah untuk merawat adik laki-laki saya Yaozu. Atau apakah dia berlutut dan memohon? Membuat kebohongan lain. Katanya dia akan menunggu sampai dia lulus kuliah. Saya dapat menemukan keluarga yang lebih baik untuk dinikahi. Tukarkan lebih banyak uang hadiah untuk saudaramu. Hanya dengan begitu mereka akan membiarkannya pergi. Itu juga dimulai sejak hari itu. Dia bertekad untuk bekerja keras untuk menghasilkan dan menghemat uang. Karena aku ingin menyingkirkan rumah itu. Dan orang tuanya yang ingin menghisap darah. Dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri terlebih dahulu. Hanya dengan begitu Anda bisa melangkah jauh. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Putra kembali dari kamar mandi. Saya akan melaporkannya kembali kepada Anda nanti. Belum ada kabar dari sahabatku. Aku berbaring di tempat tidur dan terus memainkan ponselku. Perbesar foto yang dia kirimkan padaku. Saya terkejut menemukannya. Setiap hidangan yang dipesan Putra untuk sahabatnya. Itu sebenarnya adalah rasa favoritnya. Untuk merangsang cahaya bulan putihnya. Apakah ini terlalu detail? Aku hanya bisa menghela nafas. Apapun yang terjadi, dia bisa menjadi pewaris keluarga Gu. Lihat aku lagi. Sayang, kamu tidak melihatku selama 10 menit? Suara Wijaya terdengar nyaring. Aku tanpa sadar mengangkat mataku. Aku kebetulan melihatnya berjalan keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah. Ada tetesan air yang menetes ke otot perut yang kuat. Meluncur ke bawah garis putri duyung yang ketat. Harus mengatakan, Wijaya mempunyai sosok yang sangat unggul. Bahu lebar dan pinggang sempit. Penuh ketegangan seksual. Mengingat kekuatan ledakannya, pinggangku mulai sedikit sakit. Dan tepat saat aku tercengang, Wijaya sudah berbaring di sampingku. Ponsel bayi tidak menyenangkan. Matanya bersinar. Jakun yang seksi menggulung ke atas dan ke bawah. Bermain denganku. Aku menggerakkan bibirku. Membalas apa yang baru saja saya katakan. Apapun yang terjadi. Bisakah seseorang menjadi pewaris keluarga Gu? Lihat aku lagi. Murni penggemar layar lebar. Jadi saya menemukan alasan untuk melarikan diri sebentar. Saya mengeluarkan es loli berusia 82 tahun dari lemari es di dapur. Duduk di kursi goyang di balkon. Melihat cahaya bulan di luar jendela. Mau tidak mau merasa sedikit melankolis. Lihat bagaimana Wijaya memberiku makan. Dan dia sangat posesif dan paranoid. Pernikahan ini, saya khawatir agak sulit untuk pergi. Sahabatku juga mengirim pesan saat ini. Banyak hal telah berubah. Putra sebenarnya memberiku cincin berlian besar 10 karat. Dan dia tetap bungkam tentang perceraian selama proses berlangsung. Tidak tahu. Aku benar-benar mengira kamu akan berkencan denganku. Apakah kamu berbicara tentang bajingan ini?
Mungkinkah dia ingin makan dari mangkukku? Anda masih ingin mengawasinya di pot Bai Yue Guang, bukan? Sahabatku bilang dia tidak tahan. Dan aku mengusap daguku. Aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang dipikirkan putra. Tidak tahu. Namun agak sulit untuk berpisah dengan Wijaya di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sahabatku terdiam selama setengah menit. Lalu dia dengan ragu-ragu mengetik sebuah kalimat. Karena kita tidak bisa pergi. Bagaimana kalau menjadi janda? Menurutku ini ide yang bagus. Kamu mati duluan atau aku mati duluan? Mari kita mati bersama. Masyarakat kita takut. Saya perlu mencari seorang kenalan untuk menemani saya dalam masalah ini. Jadi kami berdua menghabiskan sepanjang malam mendiskusikan cara melarikan diri. Pada siang hari, saya mengemas barang-barang saya secara diam-diam. Nyaman untuk melarikan diri kapan saja. Menunggu lebih dari setengah bulan. Akhirnya kami mendapat kesempatan yang tepat. Kedua kakak beradik Putra dan Wijaya tidak ada di rumah. Malam tiba. Semuanya hilang dalam kegelapan. Aku dan sahabatku membuat janji untuk bertemu di lobi. Dia membawa bungkusan kecil dan saya membawa tas tangan. Membawanya di satu bahu dan memegangnya di tangan. Dan kamar kami serta seluruh lobi telah dikacaukan sebelumnya. Semua jendela terbuka. Berpura-pura menjadi tempat penculikan oleh musuh. Bagaimanapun, keluarga Gu selalu berada di urutan teratas daftar keluarga kaya. Buat banyak musuh. Seseorang mempunyai ide yang salah. Apakah itu normal? Berjalan setengah jalan. Sahabatku tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang. Saya berhenti. Saat aku berbalik, aku melihat wajahnya penuh kesedihan. Tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa ada masalah yang sangat serius. Ada bodyguard yang menjaga pintu depan dan belakang. Jika kita keluar, kita akan mudah terlihat. Siapa bilang kamu harus keluar melalui pintu? Di mata sahabatku yang penasaran. Saya membawanya ke dasar tembok. Mata sahabatku tiba-tiba membelalak. Bagaimana kamu tahu ada gua anjing di sini? Aku menyeringai. Karena aku menggali lubang ini. Sahabatku melihat ke lubang anjing. Menatapku lagi. Beri aku acungan jempol yang mengagumi. Anda menggali lubang seperti anjing. Ah tidak. Penggalian yang luar biasa. Berhenti bicara omong kosong dan pergi sekarang. Kami berdua keluar satu demi satu. Hirup udara bebas dan segar di luar villa. Hatiku sudah bersorak. Hingga sahabatku kembali menepuk pundakku dari belakang. Tersandung. Lestari. Mengapa saya sepertinya telah melihat suami Anda? Suamimu. Jawabku tanpa berpikir. Lelucon yang buruk. Jangan pernah berpikir untuk menipuku. Berhentilah membuat masalah dan segera pergi. Saya memeriksa tas di tangan saya dan tidak ada kerusakan. Tetap membawanya di tangan Anda. Bersiaplah untuk menghindari pengawasan di sekitar sini. Melangkah lebih jauh. Sapu mobil biru kecil dari pinggir jalan. Lagi pula, jika Anda naik taksi. Kalau begitu aku akan memeriksanya. Sangat mudah untuk diekspos. Tapi sahabatku menepuk pundakku lagi. Saya mengabaikannya. Dia kemudian menepuknya 2 atau 3 kali. Pada pukulan kelima, aku sudah kehabisan kesabaran. Kenapa kamu tidak lari? Berpaling. Wajah tampan Wijaya. Begitu dekat denganku. Saat ini napasku terhenti. Wijaya tersenyum. Lebih banyak film horor daripada yang pernah saya lihat selama lebih dari 20 tahun. Bersama-sama mereka tampak mengerikan. Sudah larut malam. Kemana kamu ingin lari? Tidak. Bukankah dia mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis beberapa hari terakhir? Tidak kembali. Jadi saya tersenyum. Mengulurkan tangan dan mencubit wajah Wijaya. Anggraini tidak pernah mengira Anda juga ingin sedikit bermain cross-dressing. Wajah Wijaya menjadi hitam dan hitam. Hijau lagi. Tidak. Bagaimana kalau kamu melihat lebih dekat? Aku berpura-pura menatap wajahnya. Manfaatkan matanya untuk bersantai. Dorong dia pergi dengan kasar. Di saat yang sama, dia berteriak ke arah sahabatnya.
Saya belum mengatakan satu kata pun. Saya melihat sahabat saya langsung menabrak dinding daging. Lalu berteriak, "Putra!" Mataku menjadi gelap. Tubuh tinggi pria itu menghalangiku di hadapanku. Jari-jarinya yang bersendi tajam mencubit rahangku. "Apakah Anda masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain?" Saya berkedip. Tidak bersalah dan menyedihkan. Aku bilang kami hanya akan keluar untuk makan camilan larut malam. Apakah kamu percaya? Sebuah cibiran. Tampaknya telah mengumumkan nasibku. Detik berikutnya aku digendong oleh Wijaya di bahunya dengan satu tangan. Saya panik. Mengingatkan saya pada kekuatan fisiknya yang luar biasa. Saya benar-benar panik. "Kemana kamu akan membawaku? Biarkan aku pergi. Perceraian saya ingin bercerai." Dia mengangkat tangannya. Sebuah tamparan di pantatku. Suara tajam ini terdengar di kegelapan. Aku langsung merasa malu dan kesal. Wajah memerah. "Tidak ada yang dapat Anda lakukan mengenai hal itu. Gigit saja bahunya." Dia tersentak. Aku diam-diam bersukacita di hatiku. Tapi aku mendengar kegembiraan dalam suara Wijaya. "Gunakan sedikit kekuatan lagi." Saya pikir itu menyakitkan. Apakah menulis bersama itu menyenangkan? Wijaya menggendongku. Melangkah lebih jauh. Jalan menjadi lebih gelap. Aku merasa semakin tidak nyaman. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. "Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih takut aku akan memakannya untukmu?" Aku hanya bisa memutar mataku. "Apakah Anda makan lebih sedikit?" Hingga akhirnya dia melepaskanku. "Lihat pemandangan di depan Anda." Saya terkejut. Kamar putra. Saya tidak tahu kapan itu didekorasi dengan begitu indah. Awalnya berdasarkan hitam dan putih. Penuh warna saat ini. Balon-balon yang dihias digantung di seluruh dinding. Ujung ekor balon sebenarnya membawa batu permata dengan warna berbeda. Sekilas hampir membutakan mata anjingku. Bahkan bunga mawar pun tersebar di tanah. Semuanya digulung dengan uang kertas merah. Merah sekali hingga membuatku pusing. Dan sahabatku melihat sekeliling seluruh ruangan. Tempat ini penuh dengan suasana mahal. Sungguh spektakuler sehingga matanya tidak bisa berhenti takjub. Anggraini mengangkat kepala kecilnya. Saya tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Pupil mata putra yang gelap mencerminkan penampilannya saat ini. Dia yang selalu cuek, justru menahan senyuman untuk pertama kalinya. "Tahukah kamu hari apa ini?" Dia bertanya dengan suara rendah dengan suara tenang. Mata Anggraini yang awalnya takjub. Cepat waspada. Saya tidak tahu obat apa yang dijual orang ini di labunya. Tapi dia menjawab tanpa ragu-ragu. "Apakah ini peringatan 25 tahun kepulangan Anda ke Tiongkok? Coba tebak lagi. Apakah ini hari di mana kamu akan makan malam bersamaku?" Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Mungkin akhirnya itulah rencananya. Pada hari Anda menandatangani perjanjian perceraian dengan saya." Mendengar hal itu, putra menghela nafas. Ada sedikit ketidakberdayaan di antara kedua alisnya. "Lupakan saja, ayo main game dulu." "Tidak tertarik." "Sudah jam berapa? Apakah Anda ingin bermain game?" Tapi kata-kata itu jatuh begitu saja. Putra mengeluarkan potongan puzzle dari lemari. "Setelah Anda menyatukannya, permata di ruangan ini adalah milikmu." "Bagaimana kamu tahu?" "Saya paling suka bermain game." Anggraini mengambil alih teka-teki itu. "Awalnya saya sangat bersemangat. Tapi Anda bisa bekerja keras. Gerakannya tidak bisa membantu tetapi melambat. Teka-teki mulai terbentuk. Dia tampak familiar. Tapi tidak yakin. Jadi teruslah berjuang. Hanya tangan yang memegang potongannya. Sudah mulai sedikit gemetar. Sampai bagian terakhir disatukan. Menampilkan keseluruhan gambar puzzle. Saat itulah, mata Anggraini sedikit bergetar. Gadis dalam teka-teki itu kurus dan kurus. Karena kekurangan gizi jangka panjang. Wajah yang tidak besar semuanya pucat. Tapi hanya matanya yang sangat cerah. Dan dia memegang pemberitahuan penerimaan di tangannya. Tersenyumlah dengan cerah. Anggraini kaget. "Kenapa kamu punya ini?"
Meskipun itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi foto ini, dia tidak akan pernah lupa. Saat itulah dia mendapat pemberitahuan penerimaan. Dalam perjalanan pulang, saya meminjam ponsel dari Bibi di toko kecil. Diambil untuknya. Dan dia hanya mengirimkannya ke satu orang. Orang baik hati yang bersedia membantunya melanjutkan sekolah. Dia menyampaikan kabar baik. Dan beritahu orang lain. Saya tidak memenuhi harapannya. Pikirkan ini. Nafas Anggraini tersendat. Sebuah ide berani muncul dari lubuk hati saya. Mungkinkah keluarga Gu yang mendanai saya? Putra mengangguk. Satu kata yang berbicara banyak. Setiap tahun, keluarga memilih sekelompok anak untuk disponsori. 7 tahun yang lalu, saya melihat nama Anda dan foto ini dari ruang belajar. Saat itu, saya baru masuk perusahaan untuk mencari pengalaman. Baru saja mengacaukan proyek yang sangat penting. Menyebabkan kerugian hampir 100 juta. Untungnya, Gu adalah perusahaan kami sendiri. Kalau tidak, dia akan benar-benar dicurigai sebagai agen rahasia yang dikirim lawannya. Putra hanya bisa tersenyum tak berdaya saat berbicara. Saya mengalami pukulan hebat. Saya merasa bahwa saya telah menerima kultivasi selama bertahun-tahun dari keluarga saya dengan sia-sia. Saat itu, semuanya gelap. Sampai secara tidak sengaja. Melihat fotomu ini. Dia seperti rumput yang terkubur jauh di dalam lumpur. Meski terjebak di lumpur. Namun dengan vitalitas yang sangat kuat. Bekerja keras untuk tumbuh ke atas. Mencoba melepaskan diri dari segala hal yang menjebaknya. Saat itu Putra terharu. Dia mengetahui segalanya tentang Anggraini. Setelah universitas dimulai, aku bahkan pergi mencarinya secara diam-diam. Karena dia sangat penasaran. Lihat dia dalam kenyataan. Dia akan menjadi gadis seperti apa? Jadi dia melihatnya. Di kantin sekolah. Di toko teh susu. Sosoknya yang sibuk. Untuk membayar uang sekolah dan biaya hidup Anda sendiri. Dia mengerjakan 3 pekerjaan sendirian. Lebih sulit lagi saat liburan. Dia menggunakan uang pertama yang dia peroleh dari bekerja. Mengirimkan hadiah kepada keluarga Gu sebagai ucapan terima kasih. Meski tidak mahal. Tapi sangat penuh perhatian. Yang lebih mengejutkan Putra adalah dia bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang. Belajar tidak ditunda. Energinya sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan jika aku dilahirkan dalam keluarga asal seperti itu. Tapi dia selalu optimis. Selama kamu masih hidup, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sampai saat itu, dia memergoki orang tuanya datang ke sekolah untuk menimbulkan masalah. Mereka mendatangi Anggraini meminta uang. Karena kakaknya mematahkan hidung teman sekelasnya. Butuh kompensasi. Hanya orang tua pihak lain yang bersedia melepaskannya. Orang-orang datang dan pergi di gerbang sekolah. Hampir semua orang yang lewat akan melihatnya. Menimpa Anggraini. Itu adalah pertama kalinya dia melihatnya pingsan. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Baru pada saat itulah saya akhirnya membujuk mereka untuk pergi. Masalah ini telah diselesaikan untuk saat ini. Kemudian dia pergi mencari beberapa tempat di mana dia bekerja. Mintalah uang muka gaji kepada atasan Anda. Tambal sulam. Saya akhirnya berhasil menyatukannya. Saat itulah Putra sadar. Dia terlihat kuat. Tapi dia menyembunyikan semua kesedihan jauh di dalam hatinya. Dia ingin membantunya. Tapi aku khawatir penampilanku akan terlalu mendadak. Jadi setelah orang tuanya mendapat uang, saya dipukuli dengan kejam tanpa alasan. Pergi ke rumah sakit dengan hidung memar dan wajah bengkak. Sekolah juga memberikan subsidi baru untuk siswa miskin saat ini. Kebetulan nama Anggraini ada dalam daftar tersebut. Uang yang diterima hanya cukup untuk membayar kembali gaji yang telah diberikan di muka. Dan sesuatu seperti ini, itu terjadi berkali-kali. Ketika saya bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Menerima hadiah baik dari para tamu. Mengenakan pakaian boneka yang berat. Saat membagikan brosur di bawah terik matahari. Anak-anak lucu bergegas memeluk dan mengambil foto.
Lalu dia menyerahkan segelas es teh lemon padanya. Dan pada awalnya, Putra jelas hanya penasaran padanya. Namun lambat laun jatuh ke dalamnya. Bayangan gadis ini sudah ada di benaknya. Ketika kamu tidak bisa pergi. Dia hanya sebuah renungan. Dia ingin melihat senyumnya. Ingin melihatnya bahagia. Tapi aku takut ditolak olehnya. Akan dibenci olehnya. Jadi saya menjadi berhati-hati lagi. Tapi untungnya dia rakus akan uang. Jadi dia mulai dengan hal-hal favoritnya. Faktanya, saya tidak memiliki Bai Yue Guang yang tidak dapat saya cintai. Itu semua hanya alasan yang aku buat. Untuk membuatmu percaya padaku. Sun Nuo dan saya hanyalah mitra bisnis. Foto dirinya yang kutunjukkan padamu saat itu. Saya berjanji untuk mengerjakan proyek itu bersama-sama. Berikan dividen 10% lebih banyak kepada perusahaannya. Dia satu-satunya yang bersedia mengambil foto itu. Dan berjanji akan membantuku menjaga rahasia ini. Putra pun secara khusus mengeluarkannya. Kontrak yang ditandatangani dengan Su berjanji pada saat itu untuk membuktikannya. Anggraini mengangkat alisnya. Ada sedikit keraguan di mata. Karena itu karena kamu menyukaiku. Hanya ingin bersamaku. Lalu kami telah menikah selama 2 tahun. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Wajah mulia Putra menjadi sedih seketika. Saya telah menemukan banyak kesempatan untuk mengaku kepada Anda. Tapi setiap kali Anda melihat perhiasan, mata Anda berbinar. Meskipun memantulkan cahaya, itu tidak akan memantulkanku sama sekali. Bagaimana saya bisa berbicara? Anggraini. Dia memikirkannya dan sepertinya begitu. Lagi pula, dia selalu berpikir. Putra adalah atasannya. Dia hanya pencari nafkah. Siapa yang suka berhadapan dengan atasan yang setiap hari selalu berwajah dingin? Tentu saja, saya akan lari segera setelah saya mendapatkan gaji. Saat itu di klub malam. Anda berjalan melewati saya dengan sebuah janji dan ekspresi acuh tak acuh di wajah Anda. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah ini dibuat jelas untuk membuatnya salah paham? Pada akhirnya, Putra terlihat lebih sedih dari sebelumnya. Karena Anda memesan 8 model pria sekaligus. Saya marah dan cemburu. Itu sebabnya aku sengaja ingin membuatmu marah. Bagaimana Anda tahu hasilnya? Bukan saja kamu tidak marah. Anda masih ingin menceraikan saya. Ini adalah kata terakhir. Seluruh tubuh Putra hampir hancur. Seorang pria bertubuh besar dengan tinggi hampir 1,90 meter. Sebuah mutiara kecil jatuh di hadapan Anggraini. Ada sedikit humor yang tak bisa dijelaskan dalam kesengsaraan itu. Anggraini hanya bisa tertawa. Tapi tersenyumlah dan tersenyumlah. Mataku menjadi basah tanpa sadar. Anda jelas banyak membantu saya. Jangan katakan apapun. Apakah Anda menyalahkan saya karena mulutnya tidak panjang? Ada rasa jijik di wajahnya. Namun air matanya semakin jatuh tak terkendali. Saya pikir itu hanya sebuah kesepakatan. Siapa yang tahu itu sebenarnya tata letaknya yang cermat. Hanya untuk memancingnya ke dalamnya selangkah demi selangkah. Bungkus dia dalam pelukanmu. Wijaya dan Lestari. Saya berdiri di depan pintu. Lihat adegan Putra dan sahabatnya saling berpelukan. Sangat terharu di hati saya. Aku dan sahabatku adalah teman sekamar di perguruan tinggi. Kesulitan yang dia derita selama bertahun-tahun. Saya telah menyaksikan terlalu banyak. Bisakah dia bertemu seseorang yang bersedia memperlakukannya dengan tulus? Tentu saja saya terharu. Bagus sekali. Aku menghela nafas dengan tulus. Wijaya di samping mengangguk setuju. Lalu dia berbalik menatapku. Bagaimana dengan akun di antara kita? Bukankah sudah waktunya untuk menghitung? Saya masih bingung. Lalu Wijaya memukul bahuku lagi. Tidak. Apakah aku karung? Kamu sangat suka membawaku kemana-mana. Biarkan aku pergi. Bukannya aku tidak punya kaki yang panjang. Biarkan aku pergi. Aku berjuang di pundak Wijaya. Dia akhirnya melepaskanku. Taruh saja di tempat tidurnya. Masih khawatir saya akan melarikan diri. Dia menarik tali dari lemari.
Dalam 3 atau 2 pukulan, dia diikat menjadi bentuk memutar untuk saya. Tidak. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah membuka kunci alat peraga baru. Apa yang baru saja kamu katakan, pergi? Wijaya mengunci pintu kamar. Mendekatiku selangkah demi selangkah. Aku pindah ke sudut tempat tidur dan menggigil. Saya dengan tulus memohon untuk dilepaskan. Dia mencubit daguku. Suara terakhir dinaikkan, membawa rasa penuh penindasan. Saya cemas dan bijaksana, penuh air mata kasih sayang. Berteriak keras kesakitan. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Saya benar-benar melihatnya di wajah Wijaya. Dia tidak pernah terlihat begitu terdiam seumur hidupnya. Lalu kamu ingin menikah denganku. Apakah itu juga karena kamu menyukaiku? Mau tak mau aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Wijaya duduk di sebelahku. Beri aku sentakan di dahi. Sepertinya tidak terlalu bodoh. Aku menarik napas dalam-dalam. Menatapnya dengan marah. Siapa yang kamu tegur? Kamu bodoh? Kamu sangat bodoh. Bagaimanapun, saya tidak percaya. Wijaya awalnya ingin memberiku alasan. Terus tinggal di keluarga Gu. Bisakah Anda berbaik hati memberi saya nasihat? Tapi aku memang ingin tinggal di sini. Jadi saya tidak menyelidikinya. Namun kulihat wajah Wijaya penuh cemburu. Apa di hatimu hanya ada Anggraini? Mengapa kamu sama sekali tidak peduli atau penasaran dengan urusanku? Tentu saja. Saya bersenandung 2 kali. Sahabat yang baik bukan sekadar kata-kata biasa. Orang tua saya telah bercerai sejak saya masih kecil. Mereka masing-masing membentuk keluarga baru. Di mata mereka, akulah yang berlebihan dan merusak pemandangan. Meskipun mereka tidak akan memperlakukan saya dengan kasar dengan uang. Tunjangan yang harus dibayarkan akan dibayarkan tepat waktu. Tapi apa yang bisa mereka berikan padaku? Hanya uang itu. Aku pernah merasa aku tidak pantas untuk dicintai. Seperti tikus yang bersembunyi di selokan. Kebahagiaan orang lain hanya bisa kita intip di sudut-sudut gelap. Aku dan Anggraini adalah teman sekamar semasa kuliah. Untuk menyingkirkan keluarga asli, dia hidup sangat keras. Sinar matahari seperti itu nyalakan aku sekaligus. Jadi kami menjadi teman baik. Saling menjaga satu sama lain. Saya akan melakukannya ketika dia sibuk bekerja dan tidak punya waktu luang. Bantu dia menyusun catatan penting di kelas. Dia tidak akan membiarkan dia melewatkan pelajaran apapun. Tidak peduli seberapa sibuknya dia. Ini juga memberi saya banyak kejutan kecil dari waktu ke waktu. Bantal yang lucu. Secangkir teh susu dan kue ulang tahun. Orang pertama yang merayakan ulang tahunku bersamaku. Itu Anggraini. Saya akan berbagi sebagian biaya hidup dengannya. Dia malu menerimanya. Aku akan memaksakannya padanya. Dia tersentuh. Menangis dan mengatakan bahwa dia akan punya uang nanti. Anda harus membawa saya untuk tinggal di villa besar. Ajak aku makan dan minum. Saya tersenyum dan berkata ya. Menunggu untuk memegang pahanya erat-erat. Lestari bukanlah sampah yang dibuang begitu saja. Dia adalah gadis terbaik di dunia. Pantas untuk dicintai selamanya. Dia adalah matahari yang paling terang dan mempesona. Layak menjadi yang terbaik di dunia ini. Jadi kami membuat permintaan bersama. Kita semua berharap kehidupan dapat memperlakukan satu sama lain dengan baik. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu menyukaiku? Aku menatap mata Wijaya dengan serius. Dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Saya menahannya hampir sepanjang hari. Pada akhirnya, pipiku memerah. Saat itu saya menemukan bahwa saudara laki-laki saya selalu linglung. Aku ingin tahu apakah dia sedang jatuh cinta. Jadi aku mengikutinya diam-diam. Seperti yang diharapkan. Saat itulah aku memperhatikanmu. Apakah Anda masih ingat tembok dengan coretan itu? Kata familiar ini. Tiba-tiba itu mengingatkanku kembali. Saat itu banyak kucing liar di dekat sekolah. Saya memberi mereka makan setiap minggu. Ada tembok yang ditinggalkan di area makan. Itu semua grafiti. Saya juga membeli cat dan melukis di atasnya.
Saya juga menggambar potret untuk setiap anak kucing. Meski lukisan itu agak sulit untuk dideskripsikan, tapi itu bisa dianggap menarik jiwa. Sampai nanti, saya bertemu dengan seorang anak laki-laki yang juga pergi memberi makan kucing itu. Hanya saja dia berpakaian bagus. Topi dan topeng berpuncak hitam membuat wajah sulit dilihat. Namun melihat sosoknya, orang bisa menebak kalau dia adalah pria yang tampan. Tapi dia tidak pernah berbicara. Saya hanya mengetik teks ke dalam memo di ponsel saya setiap saat. Tunjukkan padaku lagi. Saya pernah menyesal. Pria yang baik dan tampan, tapi dia bisu. Kenangan berakhir di sini. Mataku melebar sesaat. Bukankah seharusnya begitu? Apakah kamu pria tampan yang bodoh itu? Wijaya menggaruk kepalanya malu-malu. Aku takut kakakku akan mengetahuinya. Jadi saya harus berpakaian seperti itu. Tapi setidaknya kami sudah berkali-kali memberi makan kucing itu bersama-sama. Kamu sudah bersamaku begitu lama. Saya tidak pernah mengingatnya sekalipun. Pernah menjadi curiga? Wijaya menatapku penuh harap lagi. Jadi sudut bibirnya yang baru saja dia angkat itu terkulai lagi pada saat ini. Lalu maukah kamu menceraikanku? Wijaya mendekat padaku. Hanya menatapku dengan penuh semangat. Seperti anak anjing yang dirugikan. Saya memikirkannya. Kalau Anggraini tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Lalu apa artiku bagimu? Sial bagimu. Namun dia hanya tersesat sesaat. Aku segera bangkit kembali. Dia bangun. Membuka separuh lemari lainnya. Deretan alat peraga itu. Itu membuat wajahku memerah. Dia mengepalkan tangannya. Semangati dirimu. Tidak masalah, saya akan bekerja lebih keras. Cobalah untuk membuat bayi lebih menyukaiku. Keluar dari sini. Siapa yang bekerja sekeras Anda? Pernikahan putra dan sahabatnya belum bercerai. Setelah pengakuan, hubungan keduanya berangsur-angsur menghangat. Ulang tahun pernikahan kedua juga sangat megah. Hanya saja hal itu selalu dirasakan putra akhir-akhir ini. Ada angin gelap datang dari belakang. Ketika saya berbalik, saya menyadari itu adalah adik laki-laki saya. Menghadapinya dengan wajah muram. Saudaraku untuk kebahagiaanku. Anda tidak boleh melakukan apapun yang mempermalukan adik ipar Anda. Aku akan selalu mengawasimu. Putra. Saya bertengkar dengan Wijaya. Karena dia mendapat kecemburuan yang tidak bisa dijelaskan lagi. Jadi sahabatku membawa putra dan bantalnya. Ditendang keluar dari ruangan. Aku pindah dengan indah dengan selimut kecil di pelukanku. Kami berdua memesan takeut. Makan camilan larut malam sambil bermain kriket di tempat tidur. Putra ditolak dan harus pergi. Tidurlah bersama Wijaya. Dia mempunyai wajah gelap terhadap Wijaya. Untuk kebahagiaanku, aku akan selalu mengawasimu.